delete kan gitu biasanya, basis data serta objek-objek di dalamnya. Ya, karena kalian sudah dapat ya mata kuliah basis data, mungkin sudah pada paham gitu ya perintah-perintah SQL itu seperti apa ya. Mungkin sudah kebayang gitu ya perintah-perintah SQL itu seperti apa. Oke, kita review dikit tentang basis data ya, mengingat-ingat kembali. Yang pertama itu apa itu basis data? Nah, basis data itu adalah apa? Ya, kalau simpelnya ya, basis data itu adalah tempat untuk menyimpan data kan gitu ya. Basis data itu adalah tempat untuk menyimpan data dari sebuah sistem informasi gitu. Jadi kalau ada sebuah sistem informasi yang ada pengelolaan datanya, nah datanya itu biar tidak hilang gitu ya kan harus disimpan. Disimpannya di mana? Ya di basis data atau database gitu ya. Contoh simpelnya adalah ya yang sering kalian gunakan itu adalah sistem yang ada di kampus. Ada e-learning, ada Sion gitu ya. Nah, pertama kali masuk ke Stikom kan itu kalian menggunakan sistem PMB ya, penerimaan mahasiswa baru yang ngisi data ya. Nah, ngisi nama, alamat, nomor telepon dan sebagainya. Nah, datanya itu disimpannya di mana? Yaitu di database-nya Stikom gitu. Gitu ya. Nah, nanti dari data yang tersimpan di database itu nanti bisa diakses oleh sistem-sistem yang lainnya juga ya. Seperti sistem Sion, sistem pembayaran, terus sistem EKRS, e-learning dan sebagainya. Di sini kan ada banyak sistem di kampus ya. Nah, semua sistem itu terintegrasi dengan satu buah database yang terpusat gitu ya. Nah, kalau fisiknya database itu dia letaknya di bawah di lantai 1 di ruang kaca ya, ada ruang database. Nah, di sanalah di database server itu ya, di sanalah tersimpan nanti data-data kalian gitu. Oke. Bagaimana data itu tersimpan di basis data? Nah, data itu tersimpannya berupa tabel-tabel. Nah, kalau tabel berarti ada kolom, ada baris kan gitu ya. Ya. Mungkin di mata kuliah basis data sudah dijelaskan ya bagaimana bentuk data yang disimpan ya. Jadi datanya disimpan dalam bentuk tabel-tabel. Kalau di Stikom berarti nanti ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah gitu ya, ada tabel dosen dan sebagainya. Ada banyak tabel yang saling berelasi nanti. Nah, makanya biasanya juga disebut dengan relational database ya. Relational database itu database yang menyimpan data-datanya dalam bentuk tabel-tabel. Ya, tabel satu dengan tabel lain saling berelasi. Nah, selain database relasional, ada juga database lain ya, seperti database yang menerapkan konsep object oriented seperti itu ya. Ya, dia nyimpan datanya tidak dalam bentuk tabel, tapi nyimpan datanya dalam bentuk objek ya, objek-objek gitu. Ya, nah itu contoh penerapan basis data yang sederhana ya, yang sering kita jumpai gitu ya. Selanjutnya di basis data ada istilahnya DBMS. Kepanjangannya apa? Database Management System ya. Database Management System. Apa itu DBMS? Nah, dia merupakan sebuah perangkat lunak gitu ya. Sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola database gitu ya. Aplikasi yang gunanya mengelola database. Contoh DBMS itu apa? Ya, yang sudah kalian install itu Microsoft SQL Server. Contoh lainnya ada Oracle, ada MySQL, ada Microsoft Access juga ya. Di Office itu ada Microsoft Access yang bisa dipakai untuk mengelola database ya dan sebagainya. Ada banyak ya. Nah, lalu selanjutnya ada istilahnya SQL ya. SQL itu kepanjangannya Structure Query Language. Ya, jadi itu kayak bahasa pemrograman ya. Lebih tepatnya bahasa perintah gitu ya. Perintah-perintah
yang digunakan untuk mengelola database, gitu ya. Perintah misalnya membuat tabel baru, perintah untuk menghapus tabel, membuat database, menghapus database, itu ada perintah-perintahnya gitu ya. Nah, perintah itulah yang disebut dengan bahasa SQL. Nah, di mata kuliah ini perintah-perintah SQL inilah yang akan kita pelajari ya, yang akan kita bahas. Nah, perintah SQL itu, oke. Sebelum lanjut ke pokok bahasan, sekarang saya mau jelaskan sedikit ya, bedanya mata kuliah basis data dengan praktikum basis data. Basis data ini kan udah kalian tempuh semester lalu. Nah, di basis data itu kalian lebih diajarkan untuk membuat rancangan atau desain ya. Menggambar, kan diajarkan menggambar ya, menggambar rancangan sebuah database kan gitu ya. Menggambar ada ERD, ada konseptual database, logical model, physical model kan gitu ya. Normalisasi kan gitu ya yang diajarkan. Masih ingat enggak? Ya. Nah, itu di mata kuliah basis data itu arahnya adalah membuat rancangan atau desain basis data. Sedangkan di praktikum basis datanya adalah implementasinya. Ya, bagaimana menerapkannya di DBMS ya, bagaimana membuat database di DBMS, bagaimana membuat tabel di SQL Server gitu ya, bagaimana memasukkan data, edit data, hapus data, seperti itu ya. Jadi lebih ke arah prakteknya langsung dengan SQL Server. Itu bedanya ya antara kedua mata kuliah itu. Nah, jadi keduanya harus kalian kuasai memang sebenarnya ya. Nah, tadi di basis data itu ada istilahnya bahasa SQL ya, Structure Query Language. Nah, pokok bahasan kita di mata kuliah ini adalah itu SQL. Nah, SQL itu terbagi menjadi dua. Ada Data Definition Language, ada DDL ya, ada Data Manipulation Language, DML. Nah, ini yang akan kita bahas ya di mata kuliah ini. Ya, kalau DDL misalnya lebih ke arah struktur dari database itu sendiri ya. Dari skema atau struktur dari database itu sendiri. Nah, misalnya mengelola database, ya, bagaimana caranya membuat database, menghapus database, menggunakan database dan sebagainya. Itu ya. Lalu ada mengelola tabel ya, bagaimana membuat create, alter, drop gitu ya istilahnya. Create, alter, drop tabel. Nah, dan juga constraint itu batasan-batasan ya. Jadi dalam sebuah tabel nanti bisa kita tambahkan constraint gitu. Nanti batasan-batasan data yang bisa masuk gitu ya. Atau filter istilahnya. Supaya data yang masuk itu bisa kita filter ke dalam tabel. Mohon maaf memotong, Pak. Istilahnya constraint. Nah, selanjutnya data manipulation language lebih ke arah manipulasi datanya seperti menyimpan data baru ya, menyimpan data, update data sama delete datanya. Ya, kalau perintahnya itu insert, update, delete. Ada juga perintah select. Ya, select itu digunakan untuk menampilkan data. Lalu ada SQL aggregate function, SQL join tabel, lalu ada subquery. Nah, itu mungkin nanti pokok bahasan kita ya. Nah, karena semester ini banyak liburnya ya, dan banyakan juga pertemuan e-learning gitu, lumayan banyak ya pertemuan-pertemuan e-learning itu. Kemungkinan pada saat sudah berjalan ini materinya ya tidak tersampaikan semua ya. Kita lihat aja nanti. Ya, semoga waktunya mencukupi agar semua materinya ini tersampaikan ya. Dan juga ini mungkin sudah kalian dapatkan ya. Kira-kira materi-materi ini sudah kalian dapatkan enggak di mata kuliah basis data? Ada enggak menyinggung materi praktikumnya ini? Select tabel, terus insert, delete itu sepertinya udah dapat ya? Sudah, Pak. Tapi kurang mendetail, Pak. Ya, kurang mendetail, Pak.
Oke, sepintas saja berarti ya, sama prakteknya juga enggak langsung ya, cuma membuat perintah seperti itu aja ya. Oke. Oke, dari pokok bahasan ini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, kalau tidak ada, bentar dulu. Ini belum saya share screen ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalian kok diam? Oke. Sudah kelihatan sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Iya. Oke, ini yang tadi ya. Nah, ini bisa dibaca sekilas. Tadi bedanya mata kuliah basis data dengan praktikumnya ya. Basis data mempelajari bagaimana buat rancangan sebuah database ya. Kalau praktikumnya bagaimana implementasinya di SQL Server. Oke. Nah, untuk pokok bahasannya bisa dilihat di sini ya. Dibagi dua ya, SQL. Pertama DDL, Data Definition Language. Yang kedua Data Manipulation Language. Bisa dilihat di sana masing-masing pokok bahasannya ya. Oke. Ya. Jadi di mata kuliah ini full kita akan mempelajari perintah-perintah SQL ya. Mungkin untuk teorinya mungkin sedikit aja gitu ya, karena teorinya sudah kalian dapatkan di mata kuliah basis data. Di sini langsung praktek gitu, membuat SQL-nya. Nah, untuk aplikasinya, tools-nya, kita menggunakan SQL Server 2008. Kalau bisa pakai yang R2 Developer Edition seperti yang diinstal di lab ya. Kalau versi lebih baru silahkan. Kalau versi lebih lama, kalau 2005 itu sepertinya masih bisa digunakan ya. Ya. Karena untuk perintah SQL itu dia berlaku secara global ya. Artinya di versi berapapun perintah SQL-nya itu sama gitu ya. Cuma pembedanya di sini adalah fitur-fitur dari aplikasinya sendiri gitu ya. Artinya mungkin ada fitur tambahan ya di versi yang lebih baru, ada fitur tambahan atau lebih ke optimasi dari aplikasinya gitu. Kalau perintah-perintah SQL-nya sama ya, tidak masalah. Nah, selanjutnya aturan perkuliahannya ya. Karena di sini perkuliahannya online, jadi kalian siapkan sendiri dari laptop atau PC, terus koneksi internet ya. Pastikan koneksi internetnya bagus, terus perangkat laptopnya atau PC-nya sudah siap ya sebelum perkuliahan dimulai. Lalu aplikasinya juga ya, aplikasi Microsoft SQL Server-nya sudah berfungsi dengan baik. Terus berpakaian dan berpenampilan rapi. Lalu mikrofon itu wajib dimatikan ya, di mute. Nah, unmute jika ingin bertanya atau menjawab saja ya. Oke. Nah, kalau sudah tidak bertanya atau menjawab, silakan di mute lagi biar suaranya tidak terganggu ya. Kalau kamera ya boleh dinyalakan, boleh dimatikan. Untuk kehadiran alpha maksimal 4 kali ya. Kalau lewat lebih dari 4 kali itu kalian tidak bisa ikut UAS nanti ya. Otomatis tidak lulus. Nah, lalu absensinya itu saya ambil dari attendance list di Microsoft Teams. Ya. Pastikan nanti nama kalian di Microsoft Teams, ya, nama yang terdaftar di Microsoft Teams
itu sama dengan nama yang ada di sistem e-learning. Ya, coba dicek, harus sama persis. Kalau tidak sama, itu kemungkinan kalian akan dicek alpha gitu ya. Mungkin aja nanti gitu. Kalian hadir, tapi kalian dicek alpha karena nama kalian tidak sama antara Teams dan e-learning. Gitu ya. Dia ngeceknya otomatis soalnya. Ya, pastikan seperti itu. Kalau memang mau ngubah nama di Microsoft Teams, silahkan ke Puskom ya. Puskom, cari Pak Yohanes biasanya. Nanti kalau misalnya kalian sudah hadir, misalnya ya, terus tapi di absennya apa, silakan bisa hubungi saya ya, WA aja. Nanti saya cek ulang gitu ya. Nah, lalu sopan santun dalam berkomunikasi. Ya, nanti kalau misalnya mau nge-WA dosen gitu ya, bukan saya aja tapi dosen yang lain juga gitu ya. Ya biasakan nanti menyebut NIM sama nama dulu ya. NIM sekian, nama sekian gitu, baru menanyakan permasalahannya apa gitu ya. Nah, untuk keterlambatan itu saya tidak mematok ya, terlambat berapa menit gitu karena saya pun tidak bisa memantau. Ya, jadi silahkan dari kesadaran kalian sendiri aja ya. Saya tidak mempermasalahkan keterlambatan. Silahkan join. Terlambat berapa menit pun silahkan join. Asal jangan join ketika perkuliahannya sudah selesai ya. Nggak bisa join. Ya, silahkan join aja ya. Ya, konsekuensinya adalah ya kalian ketinggalan materi gitu aja ya. Kalian ketinggalan penjelasan dari materinya. Nah, ini kira-kira aturan perkuliahan secara online-nya. Kalau ada yang kurang atau ingin ditanyakan, ya silahkan bisa disampaikan. Ada kira-kira yang ingin bertanya? Oke, sudah jelas berarti ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, nah itu sekilas tentang perkuliahan ya. Jadi perkuliahan ini yang dibahas apa, terus bagaimana berjalannya perkuliahan ini. Nah, sekarang saya masuk ke materinya, yaitu materi yang pertama ya. Pertama kita coba mengelola database. Mengelola database ya. Dalam mengelola database, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat sebuah database yang baru. Perintahnya adalah ini, create database, lalu dilanjutkan dengan nama database-nya. Ya, nama database itu satu suku kata ya, tidak boleh ada spasinya, gitu ya. Kalau isi underscore boleh, tapi kalau isi spasi nggak boleh. Oke, kita coba langsung praktek membuat database ini di aplikasi Microsoft SQL Server. Silahkan kalian buka aplikasi SQL Server-nya. Oke, sudah dibuka ya SQL Server-nya. Ya, jadi SQL Server ini adalah sebuah aplikasi DBMS ya, database management system yang berfungsi untuk mengelola
sebuah database kan gitu. Nah, untuk masuk ke dalam database engine-nya gitu ya, ke mesin database-nya, kalian harus melakukan login dulu. Ya, login. Di bagian login ada server name. Nah, ini ya. Server name ini adalah nama servernya. Jadi server mana yang mau kalian akses gitu ya. Kalau mau mengakses server lokal, ya cukup diisi dengan tanda titik. Itu aja. Ya. Kalau mau akses server lokal, artinya lokal itu adalah server yang ada di laptop kalian masing-masing gitu ya. Ada di laptop kalian masing-masing. Nah, di server name ini bisa diisi dengan tanda titik. Itu artinya server lokal. Atau diisi dengan tulisan dalam kurung lokal gitu juga bisa. Ini juga bisa. Sama aja artinya ya. Nah, kalau mau mengakses server, remote server gitu ya, kalian mau mengakses servernya kampus UNUD gitu misalnya ya, dari laptop kalian masing-masing. Nah, caranya gimana? Caranya adalah di server name kalian isi dengan IP address dari servernya UNUD gitu ya. Misalnya 192.168.1 kayak gitu. Itu ya, bisa dipahami ya. Kalau server name itu adalah server mana yang mau kalian buka gitu. Server mana yang mau kalian akses. Kalau server di laptopnya sendiri atau lokal pakai tanda titik aja. Kalau server yang kalian akses adalah server di tempat lain gitu ya, kalian harus tahu IP address-nya. Server itu berapa IP address-nya. Disinilah diketikkan IP address dari server itu gitu ya. Sekarang kita pakai titik aja. Titik. Nah, lalu di authentication ada dua. Nah, ini ya. Di authentication itu adalah bagaimana caranya kita masuk ke server. Ada Windows Authentication, ada SQL Server Authentication. Nah, kalau Windows Authentication itu loginnya dia pakai autentikasi Windows-nya. Ya, kalau kalian masuk ke laptop kalian kan pakai password misalnya gitu ya. Nah, autentikasi itulah yang sudah dipakai gitu. Sehingga di sini enggak usah memasukkan username password lagi. Ya. Kalau kalian pakai Windows Authentication, di sini enggak usah masukkan username sama passwordnya lagi. Tapi kalau kalian pakai SQL Server Authentication, nah di sini wajib memasukkan username dan password masuk ke servernya gitu. Itu bedanya ya. Jadi autentikasinya ada dua jenis, ada Windows Authentication, ada SQL Server Authentication. Kalau Windows Authentication enggak usah masukin username password. Kalau SQL Server Authentication harus isi username dan passwordnya. Itu. Nah, untuk mengakses server lokal ya, untuk mengakses server lokal, kalian bisa pakai Windows Authentication saja, gitu ya. Nah, untuk koneksi tekan tombol connect. Oke, tekan tombol connect-nya sekarang. Nah, kalau muncul seperti ini ya. Kalau sudah muncul sebelah kiri, kebuka gitu ya, kebuka servernya ya, isi servernya udah kebuka, berarti autentikasinya sudah sukses. Gimana? Bisa nggak? Bisa, Pak. Ya. Nah, kalau ada error pas loginnya ya, padahal sudah benar ya, server name-nya titik, Windows authentication-nya sudah, nah kemungkinan ini ya, instant name kalian ada rubah gitu ya. Pada saat install, instant name-nya itu kalian ada tentukan sendiri, kalian ketik sendiri gitu. Kalian tidak pakai default-nya
Itu bisa jadi, ya, bisa jadi penyebab errornya. Terus penyebab error yang lain adalah kalian tidak install database engine-nya, terutama yang versi Express biasanya ya, SQL Server Express gitu, Express Edition. Mungkin dia tidak full install ya. Dia cuma nginstal aplikasi manajemen studionya ini, tapi database servernya tidak keinstall di laptopnya. Makanya ketika kalian akses database lokal, ya database-nya tidak ada, gitu ya, makanya error. Kemungkinan seperti itu ya. Jadi pada saat install yang full ya, full ada database engine-nya, ada manajemen studionya, ada reporting service dan lain-lain ya. Install yang full installation-nya gitulah. Oke, kalau masih ada error, misalnya ya pas pertama kali masuk udah error, dicoba aja install ulang SQL Server-nya nanti ya. Kalau masih error berarti file installer kalian itu yang bermasalah. Ya, file installer kalian yang tidak komplit berarti atau tidak full installation. Ya, bisa minta ke kampus di Aslab. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini sudah muncul database, isi server database yang saya akses ya. Nah, di sebelah kiri itu ada folder database ini ya. Di dalamnya nanti itulah yang terdapat database. Kebetulan di sini saya baru install ya. Dia cuma ada database ini, report server, database server temporary. Nah, ini ya. Nanti kalau kalian create database, dia masuknya di dalam sini nanti ya. Di dalam database itu terdapat beberapa objek. Nah, misalnya database-nya ini saya buka ya. Oke, di dalamnya ada database diagram, ada tabel. Kalau data kan simpannya di sini ya, di tabel. Ada view, ada store prosedur, ada security-nya dan sebagainya. Ada banyak objek ya sebenarnya dalam sebuah database itu. Ya, yang kita tahu kan dalam database ada tabel kan gitu aja. Nah, tapi di DBMS itu dalam sebuah database di dalamnya ada banyak objek-objek. Gitu. Tapi nanti yang fokus kita pelajari adalah ini, tabel aja sebenarnya. Oke. Nah, ini untuk security, ini untuk login atau kredensial gitu ya. Kalau kalian mau buat user password baru di SQL servernya, di sini ditambahnya di security ya. Server objek, ya ini tidak usahlah saya bahas ya. Ini untuk administratif ya, yang di bawah-bawahnya. Ya, kita fokus ke database sama tabel-tabelnya. Nah, sekarang untuk membuat sebuah database baru itu menggunakan perintah yang tadi adalah perintah create database ya, create database. Nah, ini ketiknya di mana? Ini diketiknya di mana? Nah, kalian perlu mengklik dulu ini tombol di atas ya, new query ya. Di atas ada tombol new query. Nah, itu kalian klik dulu. Nah, di sini akan membuka jendela query. Query window. Ya, disinilah kita akan mengetikkan perintah-perintah SQL-nya itu ya. Oke, saya besarkan dulu fontnya. Oke, tadi perintah untuk membuat database baru adalah create ya. Create database. Terus nama database-nya kita coba database latihan. Kelihatan enggak di kalian?
Saya coba gedein lagi. Gimana? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Nah, ini ya diperhatikan dulu, nanti baru dicoba gitu ya. Nah, perintah untuk membuat database adalah paling simpel nih ya, create database, lalu dilanjutkan dengan nama database-nya. Nah, ini harus dieksekusi. Caranya mengeksekusi adalah dia di blok. Nah, di blok. Oke, di blok seluruhnya ya ini ya, sebuah perintahnya ini di blok, lalu tekan ini tombol execute. Kalian tekannya tombol yang ini. Ya, execute. Jangan tekan tombol play-nya. Nah, jangan yang itu ditekan ya, tapi execute. Oke, caranya itu ya. Blok dulu, execute. Kalau sudah sukses, di bawah muncul ini ya. Kalau sudah sukses muncul nih. Kalau ada error, nanti di sini akan muncul errornya apa. Seperti itu ya. Silahkan dicoba. Nah, kalau sudah sukses, itu di sebelah kiri ya, di objek explore-nya, coba di refresh ya. Klik kanan, refresh gitu ya. Di folder database, klik kanan, refresh. Sudah masuk dia. Ya, itu dia sudah masuk database-nya. Coba database-nya ini masih kosong ya, tidak isi apa-apa dalamnya. Ya, tabelnya masih kosong. Dan objek-objek lainnya masih kosong juga. Gimana? Sudah muncul ya? Nah, untuk di SQL ini ya, di SQL dia satu kali eksekusi ya. Kalau kalian sudah eksekusi, sudah sukses, berhasil, jangan dieksekusi lagi ya. Kalau ini saya blok, saya execute lagi, hasilnya gimana? Ya, pasti error ya. Pasti error dia. Kenapa error? Karena database latihan udah ada. Ya, pertama kali eksekusi, dia terbentuk atau dibuat database latihan. Kalau saya eksekusi lagi, ya kan tidak bisa create lagi karena sudah ada ya. Database latihannya sudah ada. Makanya dia muncul error gitu. Kalau kalian ada error misalnya ya, database ini atau tabel ini already exist, berarti database-nya udah ada kan gitu artinya. Itu ya. Jadi di SQL ini dia satu kali eksekusi sudah sukses, ya udah jangan dieksekusi lagi gitu ya. Beda dengan di bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman kan kita bisa eksekusi berkali-kali dia ya. Kita ingin lihat jalannya program, kita eksekusi. Nantinya kita bisa eksekusi lagi gitu. Nah, kalau SQL enggak seperti itu. Ya, satu kali eksekusi sudah sukses, jangan eksekusi lagi karena dia pasti error. Karena objeknya sudah ada gitu ya. Oke. Ya ini sudah semua ya. Create database-nya. Saya rasa udah ini ya. Apa namanya? Bisa semua karena ini sintaknya simpel-simpel di sini ya. Tidak seperti bahasa pemrograman yang rumit gitu, ada logikanya, ada percabangan sana sini. Kalau SQL itu simpel. Nah, dia cuma baris-baris perintah itu aja ya. Dan SQL ini dia tidak case sensitif. Ya. Kalian pakai huruf besar, huruf kecil, tidak masalah. Misalnya ini saya pakai huruf besar, tidak masalah ya. Dia tidak membedakan huruf besar, huruf kecil di sini. Oke, selanjutnya adalah, nah sekarang kan kita sudah buat database itu ya. Nah itu database-nya itu tersimpannya di mana dia secara fisik? Dia tersimpan biasanya di
di program file dari PC kalian ya. Coba kalian cari program file, terus cari SQL Server. Kalau yang 32 bit, coba cari di program file X4-nya. Kok X64? Coba ya kita cari bareng-bareng ya. Oke, kita cari coba di program file X86. Terus kita cari di Microsoft SQL Server ini ya. Oke, udah banyak ternyata. Saya buka satu-satu coba. Kan. Oke, bukan di sini. Berarti di C program file SQL Server. Ini kayaknya. Oke, ini ya. Data. Nah, ini dia ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini dia file database yang di laptop saya. Silakan kalian cari di program file, terus cari Microsoft SQL Server, terus cari instant name-nya, folder instant name-nya, terus cari di MySQL. Oke, bisa dilihat di sini. Ini ya, program file, SQL Server, nama instant name-nya, foldernya, folder MS SQL, folder data. Mungkin di punya kalian tidak sama seperti ini ya. Mungkin beda gitu ya. Ya setidaknya seperti ini letaknya gitu. Ada banyak folder soalnya di dalam SQL Server itu ada banyak folder, bisa cari satu-satu. Ya, itu nanti kalian cari-cari sendiri aja ya. Kita lanjutkan materinya. Mungkin nanti bisa coba-coba dicari-cari. Oke. Nah, di sini ada dua file. Kenapa ada dua file di sini? Latihan MDF, latihan log LDF. Kalau MDF ini adalah file data, kalau LDF bedanya ya. MDF itu file data, LDF itu file log. Fungsinya apa? Kalau file data itu untuk menyimpan datanya ya. Kalau kalian masukkan data ke tabel gitu nanti di database ya, dia tersimpannya di MDF-nya. Ya, dia dimasukkan di file MDF. Kalau file log itu menyimpan transaksi-transaksinya, ya, log transaksinya. Misalnya kalian ada ngapus data, ngedit data, terus ada melakukan perubahan-perubahan gitu ya di database-nya, tersimpannya dia di log-nya. Nah, itu bedanya ya. Jadi sepasang ini ya semua database kalau kalian lihat di bawah ya, ini semua database itu dia sepasang MDF1, LDF1 gitu ya. Nah, sekarang kita bisa enggak membuat database supaya dia tidak tersimpan di sini. Kita ingin tersimpan dia di drive D-nya. Kita buatkan folder khusus di sana, kita simpan di sana. Itu. Bisa enggak seperti itu? Nah, kalau otomatisnya atau default-nya dia akan tersimpan di sini di folder data dari MS SQL Server. Nah, kalau kita ingin menyimpannya di folder tertentu yang kita bisa tentukan gitu ya. Nah, itu bisa. Oke. Yaitu dengan parameter. Create database dengan parameter. Ya, create database dengan parameter. Oke, coba diperhatikan dulu. Nah, bagian paling atas ya, tetap create database, nama database-nya ya. Nah, sekarang di bawahnya sekarang ada tambahan lagi. Parameter pertama on primary. On primary ini adalah file LDF. Ini adalah file LDF.
F-nya. Ya. Nah, pertama on primary itu untuk MDF-nya. Di sini ada pembatas ya, tanda kurung biasa ya. Di SQL itu tidak ada kurung kurawal, itu pakai tanda kurung biasa. Nah, di parameternya pertama ada parameter name. Parameter name itu adalah nama logikal ya. Nama logikal dari file MDF-nya. Terus ada file name. Kalau file name ini fisikalnya ya. Kalau name itu logical name, file name itu fisikalnya. Fisikalnya nama filenya apa? Gitu ya. Dilengkapi dengan path-nya, dilengkapi dengan alamatnya. Misalnya mau disimpan di drive D gitu ya. Berarti nanti ditulis D.2/ nama folder / nama file .mdf. Nah, seperti itu misalnya. Jadi alamat lengkap dari filenya nanti gitu ya. Lalu ada size. Nah, ini ukurannya, ukuran awal dari filenya ini. Mau berapa gitu. Jadi kalian buat database, ukuran file database-nya mau berapa? Ukuran awalnya. Bisa 10 MB, bisa 100 MB, ya terserah. Yang penting space kalian ya, space di hard disk-nya mencukupi gitu ya. Lalu ada max size-nya. Max size ini adalah ukuran maksimum. Ukuran maksimum dari filenya nanti ya. Kalau size ini adalah ukuran awal, max size adalah ukuran maksimumnya. Kalau ini adalah ya, kalian bisa tentukan database kalian itu maksimal ukurannya berapa, 1 giga, 2 giga atau berapa gitu ya. Bisa ditentukan di sini. Atau tidak terbatas. Ya, silahkan. Untuk unlimited gitu ya. Lalu ada file growth. File growth ini pertumbuhan filenya. Ya. Jadi penambahan ukuran filenya itu berapa? Apakah 1 MB, 2 MB gitu ya? Atau pakai persen juga bisa di sini ya. 1%, 2% dan sebagainya. Ya. Jadi file growth ini saya kasih contoh ya. Misalnya kalian buat database ukurannya 10 MB ya. 10 MB. Nah, ketika 10 MB ini nanti kalian isi dengan data, kalian insert dengan data gitu ya, diisi data database-nya banyak sehingga sudah full 10 MB ya. 10 MB ini sudah full ya. Maka dia akan perlu ruang lagi untuk menambah gitu ya. Maka dia akan bertambah berapa? 1 MB, jadi 11 MB. Diisi data lagi sampai full, bertambah lagi 1 MB, jadi 12 MB, 13, 14, gitu ya. Itu maksudnya file growth. Ya, jadi pertumbuhan file database-nya gitu. Kalau sudah penuh database-nya, dia bertambah berapa MB lagi ukuran fisiknya gitu. Ini berarti itu ya, kurang lebih itu penjelasannya. Kalau ini adalah ini physical name-nya. Itu ya.
Nah, kurang lebih itu ya penjelasan dari masing-masing parameter ini ya. Ya, ada 5 poin parameter: logical name, physical name. Logical name itu adalah nama logikal di DBMS-nya gitu ya. Namanya apa gitu nanti yang terdaftar. Kalau physical name-nya adalah nama fisiknya, nama filenya gitu ya, nama fisiknya di drive. Kalau size itu ukuran awal database, kalau max size ukuran maksimumnya. Lalu file growth itu pertumbuhan atau pertambahan ukuran filenya. Seperti itu. Nah, ini untuk file MDF, file data. Kalau file log itu letaknya di bawahnya. Nah, ini file log letaknya di bawahnya, lanjutkan dengan logon dalam kurung, sama juga ya. Sama juga dengan yang di atasnya. Ada name, file name, size, max size, file growth gitu. Cuma nanti tidak boleh sama ya, name-nya tidak boleh sama. Yang MDF tidak boleh sama dengan yang LDF. File name-nya pun tidak boleh sama. Gitu. Kalau size boleh sama, max size boleh sama, file growth boleh sama. Yang tidak boleh sama adalah name-nya ya. Nanti dia terjadi konflik kalau kalian buat sama dan file name. Oke, itu ya penjelasan sedikit. Kita coba langsung praktek dengan contoh ya. Ini kan baru format penulisan. Kita coba praktek dengan contoh. Buat folder my database di drive D. Atau kalau kalian tidak ada drive D, drive berapapun boleh ya. Yang penting letakkan dia di luar. Buat folder my database. Coba buat di drive C ya. Drive C saya buat new folder my. Nah, ini. Oke, kalian ikuti ya. Kalian sama-sama ikuti. Pertama buat folder my database. Tidak isi spasi. Di drive D. Kalau tidak ada drive D, drive berapapun boleh. Yang penting dia letakkan di luar. Oke, sudah buat foldernya sudah ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan buat database bernama penjualan. Ya, file data dan lognya ditempatkan pada folder tersebut, folder my database. Oke, ketentuannya masing-masing file data dan log ukurannya 5 MB, ukuran awalnya berarti size-nya 5 MB ya. Max size-nya 50 MB dan file growth-nya 2 MB. 5 MB, 50 MB, 2 MB. Oke. Nah, sekarang coba buat perintah SQL-nya. Oke. Oke. Nah, ini kalian bisa hapus ya create database-nya. Sekarang ya, nanti create database. Nama database-nya adalah penjualan, terus on primary, Nah, kita buat on primary-nya dulu ya. On primary itu untuk file datanya atau file MDF-nya. Name dengan
Oke, itu ya. File name-nya saya sesuai di laptop saya tadi ya. Saya buatnya di drive C, folder my database. Berarti penulisannya file name sama dengan C.2 backslash itu ya. Nama foldernya saya backslash lagi nama filenya .mdf. Nah, tetap kasih .mdf ekstensi filenya ya. Terus koma. Nah, ini di belakang parameter itu isi koma ya. Pertama nih, name sama dengan penjualan underscore data. Koma gitu ya. Nah, ini juga koma. Oke, saya lanjut dengan size-nya. Size. Koma. Terus size itu 50. Dot. Itu berapa? 2 MB. Yang terakhir enggak usah si koma ya. File growth enggak usah si koma karena dia yang terakhir. Jadi tanda koma ini untuk memisahkan antar parameter. Ya, parameter 1, 2, 3 dipisahkan dengan koma. Paling terakhir yang enggak isi. Saya rapikan dikit. Jadinya seperti itu ya. On primary-nya. Saya kecilin dikit. Oke, silakan diketik dulu. Coba diketik dulu. Nah, untuk penulisan nama foldernya jangan sampai salah ya. Kalian nama folder kalian apa gitu ya di sini. Di sini ketiknya juga harus sama. Jangan beda. Nanti kalau suara saya enggak kedengaran atau enggak slide-nya enggak muncul gitu ya, silahkan disampaikan aja langsung ya. Ya. Baik, Bapak. Oke. Baik, Pak. Oke, ini oke, coba diketik dulu perintahnya ini ya. Jangan dieksekusi dulu ya, masih ada lanjutan di bawahnya soal. Kalian ketik aja dulu perintahnya ini, saya kasih waktu 5 menit lah untuk mengetikkan. Harap dengan teliti gitu ya ngetiknya. Penulisan koma, penulisan tanda kurung itu. Coba diperhatikan. Lalu ini juga ya, penulisan nama parameternya ya, name, file name, size, max size, file growth. Ya, coba dibuat secara teliti.
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, untuk file lognya ya, untuk file log, file LDF ya, buat di bawahnya namanya logon. Nah, sekarang kalian lanjutkan buat logon-nya. Logon itu mirip dengan di atas ya, bagian primary-nya, cuma harus beda yang ini. Name-nya harus beda, tidak boleh sama. Yang di atas penjualan underscore data, yang di bawah penjualan underscore log. Dan file name-nya harus beda. Yang di atas penjualan data.mdf, yang di bawah penjualan log.ldf. Kalau foldernya disamain aja ya, letakkan dia di dalam satu folder yang sama. Cuma file name-nya aja yang berbeda gitu. Nah, untuk size, max size, dan file growth disamakan, tidak apa. Oke, jadi perintah lengkapnya seperti ini ya, dari create database sampai ini. Nanti eksekusinya ini di blok semua ya, di blok dari create database ya, di blok sampai kurung tutup paling bawah, lalu execute. Nah, itu ya. Nah, untuk eksekusinya seperti itu. Silahkan, kalau belum, silahkan disalin atau dibuat dulu di SQL servernya masing-masing, lalu coba dieksekusi. Ya, eksekusinya blok dari create database paling atas ya, di blok sekalian ke bawah sampai kurung tutup paling akhir di logon. Ya, baru eksekusi. Coba saya execute. Nah, ini sukses ya. Oke, silahkan dicoba dulu. Gimana? Bisa atau error? Bisa, Pak. Ya. Ada yang error? Ada yang error? Coba kalau ada yang error, coba salah satu yang error itu angkat tangan. Nanti coba di-share screen-nya. Oke, Pak Ida bagus ketut. Nah, itu ada error. Coba di-share screen-nya, bisa enggak? Biar saya bisa lihat errornya. Bisa share screen? Nggak bisa ya?
Oke, mungkin tak bisa ya share screen dari ini ya. Oke, bisa ternyata. Tapi saya tidak lihat ini terlalu kecil. Errornya itu incorrect syntax near. Oke. Oke, sudah dibesarin. Incorrect syntax near kurung. Near kurung. Nah, berarti errornya dekat-dekat itu ya. Dekat kurung. Coba di scroll ke atas. Di scroll ke atas. Tanda kurungnya kayak itu, Pak. Tanda kurungnya tuh, Pak. Salah ketik itu, Pak. Kurung biasa Bukan ya. kurung Kurawa, kurung Iya. biasa. Betul. Kurung biasa ya, bukan kurung. Kalau di SQL itu enggak ada kurung kerawal kayak bahasa pemrograman ya. Dia pakai kurung-kurung biasa aja. Oke, coba dieksekusi sekarang. Di blok dulu eksekusi gitu ya. Sukses sudah. Oke. Seperti itu ya. Ya, jadi kalian harus bisa ini ya. Harus bisa membaca errornya itu ya. Biasanya sih dikasih petunjuk incorrect syntax near apa gitu. Pasti di sekitar itu errornya. Jadi kalian bisa dah ngecek yang itu gitu ya. Karena ini online jadi saya susah. Kalau di lab kan gampang ya. Bisa saya datangi satu persatu gitu. Mahasiswanya kalau ada error. Nah, kalau di sini agak susah gitu. Jadi kalian belajar sendiri mengenangani errornya. Nanti saya kasih petunjuk-petunjuk bagaimana caranya menghandle error gitu ya. Karena di bawah di message itu kadang kita sudah diberikan ini petunjuk incorrect syntax near apa gitu. Berarti artinya sintaknya tidak sesuai, dekat apa gitu. Misal tanda kurung buka gitu. Berarti cari aja di kurung buka itu mana dia yang tidak sesuai. Mungkin aja sebelum kurung buka ada yang error. Atau enggak setelah kurung bukanya mungkin ada yang tidak sesuai keywordnya gitu ya. Nah itu kurungnya itu pun bisa salah gitu. Ya seperti itu ya untuk menangani error. Oke, lagi satu mungkin ya. Lagi satu ada yang error, lagi satu. Mungkin nanti tidak semua yang error bisa saya ini ya, bisa saya apa namanya? Bisa saya kasih tahu karena ini ya, karena keterbatasan kita di sini ya. Beberapa aja mungkin 2 sampai 3 mahasiswa yang error bisa saya jelaskan gitu. Nanti yang lainnya bisa mengikuti ya. Bisa mengikuti. Oke, ada lagi yang masih error? Bisa angkat tangan dulu. Oke. Coba di Putu ya, Putu Mira, coba di-share screen-nya. Bisa share screen? Oke. Coba saya lihat. Nah, ini errornya sudah saya jelaskan sebenarnya tadi ya. Database penjualan already exist. Nah, berarti artinya apa? Ada yang tahu artinya? Sudah ada penjualan database, Pak. Betul ya. Jadi database penjualannya ini sudah sukses tadi dieksekusi ya. Sudah sukses dieksekusi ya, Putu ya, Putu Mira. Tadi kan udah sukses eksekusinya. Nah, kalau dieksekusi lagi sekali ya pasti keluar errornya seperti ini ya. Makanya nanti eksekusinya sekali aja. Kalau sudah sukses eksekusi, udah jangan dieksekusi lagi. Kalau kalian eksekusi lagi, pasti errornya seperti ini. Already exist gitu ya. Ya baik Oke. Pak, kasih Pak. Ini database-nya udah benar nih. Cuma karena eksekusinya kelebihan gitu ya, makanya error seperti ini. Baik Pak. Untuk ngeceknya, coba aja cek di sebelah kiri ya. Sebelah kiri di refresh database-nya. Udah ada belum latihannya, penjualannya gitu. Ya.
di folder databases itu klik kanan refresh. Nanti kalau sudah ada database penjualan, berarti sudah berhasil. Nah, ini udah 2 kali pula mengeksekusi ya. Oke. Oke, bisa diakhiri ininya ya. Share screen. Saya balik lagi. Nah, yang lain yang masih error itu coba seperti tadi ya. Lihat petunjuk di bawah gitu ya, message-nya. Saya lanjutkan lagi. Nah, tapi kalau kalian nanti ya, misalnya setelah kuliah ini kalian coba-coba gitu masih aja error. Nah, coba bisa WA ke saya ya. Kalian ini print screen, coba ininya ya, print screen SQL servernya, terus errornya, message-nya juga biar kelihatan. Nanti bisa kirim ke saya, nanti saya kasih tahu apa permasalahannya ya. Tapi kalian berusaha dulu perbaiki sendiri, gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kita sudah mempelajari bagaimana caranya membuat database. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau lihatkan dulu ya. Coba kalian lihat di folder kalian ya. Nah, ini. Sudah mau masuk enggak dia ke sana? Ini. Nah, ini di punya saya. Di folder udah masuk ya. Nama filenya sudah sesuai dengan di perintah SQL tadi ya. Sama ukurannya. Nah, ini. Udah sesuai juga 5 MB ya. Cuma pasti ada lebihnya. Tidak pas 5 MB gitu ya. Tidak pas 5000 KB. Ya, kalau ukuran KB ke MB kan memang seperti itu. Ada lebihnya dikit. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang nah untuk create database mau pilih yang mana aja bisa, tergantung. Nah, nanti kalau disuruh menspesifikasikan parameternya pakai yang ini ya, dengan parameter. Tapi kalau disuruh create database, buat database gitu aja, yang ini aja cukup ya. Create database, nama database itu aja cukup. Kalau disuruh membuat database saja. Tapi kalau mau disuruh membuat database dengan ukuran sekian, dengan size sekian, dengan nama file sekian dan sebagainya, ya pakai yang ini dengan parameter ya, gitu ya. Ya tergantung inilah nanti ya, tergantung soalnya gimana gitu ya. Oke, oke berikutnya sekarang hapus database. Hapus database, perintahnya juga simpel ya. Perintahnya adalah drop database, nama database-nya gitu. Drop database, nama database-nya. Nah, perintah drop ini dia akan menghapus database secara logikal dan fisikalnya. Artinya dari registrasi SQL Server dia akan dihapus. Lalu dari segi filenya ya, 2 file tadi itu juga akan dihapus juga gitu ya. Jadi perintah drop ini akan menghapus secara logikal dan fisikal. Jadi harap hati-hati ketika mendrop database. Karena database yang udah kehapus tidak bisa dibalikkan lagi ya. Seperti itu. Sekarang coba hapus database penjualannya. Coba hapus database penjualannya. Nah, untuk perintah SQL-nya bisa kalian taruh di bawahnya di sini bisa ya. Atau pakai new query bisa juga. Misalnya saya buat di sini ya drop ya. Drop is jualan. Nanti di bloknya yang ini aja ya. Di blok yang ini aja. Untuk eksekusi di SQL Server itu adalah yang
diblok saja gitu ya. Kalau ini saya blok, terus yang atasnya saya enggak blok, berarti yang dieksekusi ya yang ini aja gitu ya. Beda sama bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman kan semua kode program itu dieksekusi satu-satu ya. Kalau di SQL Server tidak seperti itu. Nah, yang di SQL Server yang dieksekusi yang diblok. Saya coba drop database penjualan lalu saya execute command complete. Coba saya refresh. Nah, ini hilang dia ya. Dari registrasi di SQL servernya hilang, lalu dari filenya juga sudah hilang. Ya, jadi drop itu memang benar-benar menghapus logikal dan fisikalnya. Seperti itu. Oke, coba di drop database penjualannya. Oke, sudah ya. Berhasil ya ngedrop. Oke. Nah, jadi itu ya. Create dan drop database. Jadi database di sini masih tahap pertama gitu ya. Tahap pertama kita dalam membangun sebuah sistem basis data itu adalah dengan membuat database kan gitu ya. Nah, setelah kita bisa membuat database, nah minggu depan baru saya akan bahas bagaimana membuat tabel. Tabel-tabel di dalam database tersebut gitu. Jadi konsepnya di sini kan relational database ya. Kalau relational database itu dia menyimpan data di dalam tabel-tabel gitu ya. Kalau sistem informasi e-learning gitu misalnya ya, tabel-tabel yang terdapat di dalamnya ya tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen dan sebagainya. Nanti tabel-tabel itu dia terdiri dari kolom-kolom dan baris gitu ya. Tabel yang pada umumnya lah. Nanti datanya tersimpan dia di dalam tabel, di dalam baris-baris kolom itu ya. Istilahnya record-recordnya gitu. Oke, itu untuk minggu depan saya ini ya, saya bahas untuk bagaimana mengelola tabel. Mengelola tabel dalam artian create tabel, drop tabel, sama alter tabel ya. Alter tabel itu untuk memodifikasi tabel. Nah itu mungkin minggu depan saya lanjutkan ya. Karena hari ini jamnya sudah mau berakhir. Jadi materinya sampai di sini. Ya, sampai hapus database. Ya. Oke, saya silahkan kalau ada ingin bertanya atau diskusi, saya persilahkan sekarang. Waktu mata kuliah basis data sempat enggak diajarin menggunakan SQL Server? Sempat, Pak. Sempat, Pak. Oke, berarti sekarang kan cuma mereview aja sebenarnya, karena kalian juga sudah pernah menggunakan aplikasi ini. Ya, bagus lah. Jadi lebih gampang lah dimengerti gitu ya. Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Oke. Berarti pertemuan hari ini saya akhiri ya. Oke, untuk absensi saya ambil dari attendance list di Microsoft Teams. Oke, saya download dulu.
Oke. Jadi absensinya saya sesuaikan dengan attendance list di Microsoft Teams. Nanti kalau ada absen yang keliru bisa hubungi langsung saya ya. Untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat siang semua ya. Siang Pak, terima kasih Pak. Siang, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.